Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Effendi Ghazali, Hendri Satrio, Kukuh Adi, Melissa Grace, Sujiwo Tejo, kapan menurut kalian idealnya orang itu, generasi mereka ini, mencari uang? Ini jangan-jangan titik baliknya karena ilmu hipnotisnya sudah hilang barangkali. Dari ISIS dikeluarin, dari Viera dikeluarin. Jadi makanya Justru waktu dulu saya ngeprank itu, saya sedang mempelajari karakter pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Sering ngeprank rakyat. konten kreator itu nyawanya ada di 3 detik pertama. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Q&A. Nah pemirsa, semoga selalu sehat dimanapun Anda berada ya. Semangat terus. Banyak cara memang pemirsa untuk menghasilkan cuan. Tapi sebagian memilih menghasilkan dari curhatan. Apakah tren ini akan menjadi hal yang wajar? Menghasilkan cuan lewat penderitaan. Bagaimana menurut Anda? Kita akan cari jawabnya ya. Bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita akan panggil juga bintang tamu kita yang hari ini akan menghiasi layar Q&A, Uya Kuya dan Dediansyah Azhari. Halo teman-teman, apa kabar? Oke, boleh ngobrol dulu dong. Mas Dedi, Mas Uya, apa kabarnya nih? Senang banget bisa ketemu di Q&A malam ini. Gimana kabarnya? Sehat? Baik sekali. Jangan dihipnotis ya malam ini ya? Iya, Oke, Mas. buat isunya juga. Oh, nggak buat isunya. Kalau Mas Dedi gimana? Alhamdulillah waras. Waras? Sehat, alhamdulillah. Oke, sibuk apa nih? Ya bangun usaha, bangun media, gitu-gitulah. Kita akan langsung saja ya mulai. Oke, tepuk tangan. Oke, Untuk bintang tamu kita. Untuk para bintang tamu tapi ada aturannya. Mas Dedi maupun Uya akan memilih box di sini. Oke. Terserah nomor berapa. Di dalamnya ada topik. Dan topik itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan panelis dan juga oleh saya. Siap. Oke, ready ya semuanya? Ready dong. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Mas Uya dulu deh, nomor berapa? Karena saya lahir tanggal 4, saya pilih 5. Oke, kita buka. Viral. Enggak, ini kan bulan Agustus dari 4 ke 5, 45. Nah, bagus. Nah, karena Mbak Tejo sudah bisa menerjemahkan tentang Uya Kuya, sekarang Mbak Tejo dulu deh, saya kasih kesempatan untuk box viral ini. Der, waktu anak-anakku SD itu, sampai SMP, Iya, Mbak. menghindari belajar sama aku. Iya. Pasti sama ibunya. Oke. Karena kalau di aku, solusinya itu, kalau dia dapat soal misalkan gerak lurus berubah beraturan, aku kejelasin dulu, apa gerak lurus? Aku terjemahin sampai anakku bingung. Nah, kalau istriku langsung ini jawabannya ini, gitu. Nah, Derry termasuk kasih solusi yang mana? Saya ngasih kail. Sepakat sebenarnya. Tapi kenapa? Alasannya gini. Saya percaya sama fundamental. Saya percaya sama pondasi. Fundamentalis maksudnya. Fundamental. Oke. Hati-hati. Nah, terus, Jadi kalau ngasih ikan langsung dimakan, dia ini nggak paham gimana cara ngebangunnya dari nol. Ketika ada badai nerjang dari depan, gue harus ke kanan apa ke kiri. Tapi ketika kita kasihnya fundamental, minimal dia tahu kemana dia harus bergerak. Nah, tapi kenapa podcastmu banyak itu yang dengerin? Kenapa kok anak-anakku anti sama aku gitu? Aku ngasih kail juga. Konten kreator itu nyawanya ada di 3 detik pertama. Itu dulu tuh. Kalau di awal-awal detik dia bisa nge-hook, ngail, audiens, dia akan selamat ke belakang. Lagi-lagi audiens kita anak-anak sekarang pengennya serba. Nah, tapi sekarang kan yang serba viral itu podcast memang banyak juga curhatan-curhatan ya, tidak hanya dan mencari solusi pasti, mencari motivasi. Nah, di satu sisi bersamaan itu banyak sekali aib-aib yang kemudian keluar, privasi orang seperti itu. Nah, kalau Mas Uy atau Mas Dedi sendiri memang menghindari itu atau memang itu memang menjadi salah satu peluang bisnis sebenarnya atau gimana sih? Kalau saya ya,
konten yang saya lakukan sekarang dibanding konten yang saya lakukan sebelumnya kayak ngeprank, vlog, reality show gitu kan. Sekarang tuh sebetulnya lebih nggak ada cuannya ya. Malah banyak kan podcast saya yang urusannya seperti itu, yang kita serius nih ingin membantu satu permasalahan, kasih solusinya gitu ya. Itu kadang-kadang malah cuma dapat $4 karena nggak ada ads-nya. Terus paling banyak $40. Sementara dulu pas kita bikin konten-konten yang reality, prank segala macam bisa dapat $600, $2.000. Padahal kan orang bikin konten sekarang kan karena itu peluang bisnis juga untuk dapat iklan atau endorsement seperti itu ya. Kalau memang itu tidak memiliki peluang bisnis atau mendatangkan cuan yang banyak, kenapa itu dipilih? Karena sekarang saya lagi hidup saya itu lagi tidak cari duit. Ya mungkin ini idealis ya, terlalu kayaknya gimana. Cuman emang sakit COVID yang saya alamin berapa tahun lalu itu merubah jalan hidup saya sekarang, intinya gitu. Oke. Panelis, silakan mungkin Melisa. Saya penasaran sebagai content creator, bagaimana Mas Uya dan juga Mas Dery ini menggunakan sensitivitas atau kepekaan kalian dalam menentukan konten yang sesuai dengan target marketnya. Atau mungkin nanti bisa diperkirakan menjadi viral. Jadi aku buat konten, nanti viral nggak ya gitu. Apakah itu juga menjadi satu pertimbangan? Silakan. Jadi posisi kita tuh harus jelas, kita mau podcast yang mana. Sengerucut itu. Rumusnya adalah cara viral tuh insya Allah gampang. Kalau kita tahu fundamentalnya. Fundamentalnya kalau para teman-teman konten kreator itu kebagi menjadi 6, mau pilih jalur yang mana. Kalau mau gampang, ternyata data menunjukkan ada 2, education sama inspiration. Jadi kalau main di 2 ini masih seksi di ranah sekarang. Jadi banyak konten kreator bias, apa aja dibahas. Positioning yang nggak dapet, ini akun apaan sih? Palu gak ada ya, iya. apa lu mau gue ada gitu. Betul, mendingan bisnis, parenting, makanya kita lebih mudah mengingat sebuah channel di digital maupun di analog, gara-gara fokus. Kalau maksudnya gimana? Menjawab pertanyaan Melisa dulu. Gini, kalau bicara soal cari yang viral, saya berbelas-belas tahun dari dulu di TV, apapun yang saya buat bisa viral. Betul, setuju. Saya udah tahu teorinya apa. Boleh nggak dibocorin teori atau resepnya? Satu aja. Tetap jadi diri kita sendiri. Apa yang orang lihat tentang Uya-Kuya dulu, kita lakukan di YouTube udah. Perasaannya kalau dapat kata bajingan gitu, itu apa yang muncul dalam pikiran? Asal katanya dulu adalah size, kereta, sapi. Ya. Bajingan itu sebetulnya di thumbnail itu udah salah satu clickbait untuk orang nengok. Kita pakai sebagai awal kata di depan gitu. Menguntungkan. Oke. Jadi intinya kan Menguntungkan. Iya betul. Silakan. Jadi kalau di copywriting, di marketing itu namanya emphasizing. Jadi ada penekanan. Jadi kayak kata-kata tadi itu satu dapat di keyword di sosial media, yang kedua orang baca terangsang untuk pengen ngeklik. Yang kedua, kalau bisa untuk para konten kreator itu harus punya teknik switching perspektif. Tapi kalau misalnya pengusaha itu namanya Rizal, ini contoh. Rizal mengalami kebangkrutan sekian mil. Siapa Anda Rizal? Orang nggak mau ngeklik, makanya diganti meskipun dia nggak terkenal amat. Stand up komedian ini alami kebangkrutan sekian orang. Tapi bukan jadi kayak gini nih. Itu kan bukan suatu hal yang baru ya. Stand up komedian ini ya. Iya. Itu kan bukan suatu hal yang baru. Itu kita sering temui di koran-koran beragajulan zaman dulu, tau kan? Ya ampun. Ini ada suami ngeginiin istri, yahui yang gitu-gitu. Itu kan bukan suatu hal yang dapat dibanggakan gitu. Kan ya kan yang koran-koran itu loh. Yang isinya Ini menggambarkan usia loh jawabannya. Saya tidak mau terpancing, tapi kurang lebih judulnya sama dengan isinya gitu ya. Tentu tidak Bang, yang kayak ya ampun ternyata ada seorang suami mencabik-cabik istrinya jadi asoy apa yang gitu-gitu tau kan? Betul. Yang koran yang itunya dengan Iya. Oke, tepuk tangan untuk box pertama. Sudah seru sekali ya. Kita lanjut box kedua. Tadi sudah Mas Uya, sekarang Mas Dery. Pilih nomor berapa? Karena saya bukan anak kedua, saya pilih nomor 1. Iya. Ya bener dong. Lo anak berapa jadi? Inspirasi ya? Ya, anak Saling satu. inspirasi. Ya bener. Balik. Salahnya di mana? Aku penasaran sama Mas Uya ya. Titik baliknya apa sih? Yang pertama ada titik balik waktu sakit COVID. Saya parah di rumah sakit berdua istri saya ngomong apa sama dia. Kita ngapain ya, anak-anak udah mau kuliah. Terus kita kayaknya ada uang buat kita jadi nggak penting gitu. Kerjaan saya tuh pagi, siang, sore, malam di TV setiap hari Senin sampai Minggu ada. Pagi, siang, sore, malam stripping. Nggak tahu saya bilang gini, udah gue mau berhenti di TV, capek. Nah selesai itu mau ngapain? Anak udah mau kuliah. Mulailah pada saat itu kita ngebacain di MDM yang selama ini minta tolong ke kita karena banyak orang yang minta tolong kan. Nah udah dari situlah kita mulai respon. Kita bikin podcast. Akhirnya mulai podcast tapi ya podcast berhubungan dengan artis dulu.
artis yang bermasalah. Ini jangan-jangan titik baliknya karena ilmu hipnotisnya sudah hilang barangkali. Bisa jadi loh, dulu masih ada sekarang. Ini gue buka rahasia ya. Iya, buka-buka dong. Hipnotis itu dari 100%, Ya. dari 100%, ya, itu 50%-nya gagal, Mas. Betul. Tapi kita tayangkan yang berhasil-berhasil aja. Betul. Jadi ini Itu, karena Mas. suka gagal kemudian titik balik? Enggak. Oh, enggak. Nah, ini kalau Mas Dery gimana Mas Dery titik baliknya? Banyak ya perjalanan saya kan, termasuk belajar agama, mencari jati diri. Namun memang ada yang betul-betul menohok, yaitu ketika dulu saya sempat masuk sebuah aliran lah ya, yang bisa dibilang menjauhkan saya, malah mudah untuk mengkafir-kafirkan orang, mudah untuk mencela orang dan lain sebagainya. Pada saat itu, singkat ceritanya, saya dulu melantarkan gitu aja, mungkin usaha lah apa segala macam. Istri jadinya terbengkalai, hidupnya susah kita apa segala macam gitu. Karena menurut kita waktu itu fokusnya akhirat aja, dunia tinggalin. Apa itu dunia? Akhirat aja kita kejar. Nah, sehingga begitu lurus lagi insya Allah, di situ merasa kayak pengen banget membantu teman-teman yang memang dulunya juga sempat jatuh usahanya. Sekarang yuk kita bantu lagi. Akhirnya sekarang saya bangun usaha dari nol lagi, dan ternyata dengan fundamental itu masih terpakai. Alhamdulillah juga naik. Nah, disitulah gimana caranya saya bisa memberikan solusi agar orang-orang yang tadi sempat salah arah. Ini termasuk curhat yang ini? Iya betul.